Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serberawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian bisa mendapatkan ilmu dengan gratis ya guys ya. Yang penting nonton videonya, diperhatiin, disimak, jangan di skip. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang saya sampaikan ini ada gunanya lah guys ya, ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu share juga kepada teman-teman yang lain supaya ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat dan terhubung ke yang lain, jadi amal jariah juga di bulan Ramadan ini ya guys ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim yang menjalankan. Semoga ya amal ibadah kita puasa ya, entah sedekah ataupun tadarus, semua itu diterima ya guys ya. Dan agenda video pada kesempatan kali ini guys, menyambung agenda Insan ini ya guys ya. Insan ini ada komposan sedikit. Ini komposan untuk big log jumbo ya guys ya. Jadi ini komposan mungkin sekitaran 200 kilo aja. Nah jadi sekitar jadinya nanti mungkin 60 atau 70 lah big log jumbonya. Tergantung ukuran plastik kalian sih guys. Banyak pertanyaan yang menanyakan masalah big log jumbo ini. Sebenarnya udah banyak video yang Insan uploadkan, kalian tinggal cek aja ke bawah, cek di bawah-bawah galeri Insan, galeri YouTube Insan ini udah 400-an video membahas tentang jamur tiram. Kalau video untuk backlog jumbo mungkin udah sekitar hampir 20 ya guys ya, pembahasan masalah backlog jumbo dari kelemahan, kelebihan, dan masalah, kendala, kemudian caranya, nutrisinya, semua udah lengkap, jenis plastiknya, ukurannya udah lengkap ya guys ya. Tinggal kalian tonton aja videonya. Karena kesempatan kali ini San mau membahas tentang perbedaan penggunaan kayu keras dengan kayu lunak ya guys ya. Jadi kenapa ada selera orang berbeda-beda dari jenis kayu lunak, kayu keras, campuran, nah seperti itu. Nah jadi kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan jenis yang berbeda ya guys ya, intinya itu. Tapi dari prosesnya juga ada perbedaan. Jadi Insan mau membahas perbedaan proses ataupun pengolahan kayu keras, ataupun keuntungan menggunakan kayu keras dan keuntungan menggunakan kayu lunak, kemudian kelemahannya juga pasti ada ya guys ya. Jadi di sini mau Insan bahas itu. Yang pertama dari segi kayu kerasnya dulu. Mungkin kalau masalah keuntungan dan kelemahan itu hanya berbanding terbaliknya aja ya guys ya. Berbanding terbalik, kalau misalkan yang kayu lunaknya seperti ini, berarti kayu kerasnya sebaliknya gitu guys. Tapi kalau nggak kita pelajari maka kita nggak akan tahu ya guys ya. Nah jadi untuk pengolahan sendiri dari jenis kayu keras itu perbedaannya dia, kalau di Insan ini ya guys ya, ini dari versinya Insan, pengomposannya Insan buat agak sedikit lama. Misalkan minimal 2 hari, karena kalau kayu lunak, kayu karet, dan kayu sengon biasanya Insan hanya 1 malam, besoknya udah dibungkus. Tapi kalau untuk kayu keras Insan gunakan minimal 2 hari 2 malam. Tujuannya ya untuk membantu melunakkan si kayu ini karena teksturnya memang kayu keras ya guys ya. Nah itu dia. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan pengolahan yang kedua adalah mungkin dari segi air. Dari segi air itu Insan lebih sedikit kalau kayu keras dibandingkan dengan kayu lunak, kayu karet. Nah itu dia guys ya. Nah kemudian dari segi sterilisasi, kayu keras ini lebih lama sterilisasinya, sedangkan kayu lunak itu lebih sebentar, aman ya guys ya. Kemudian masalah penggunaan bibit, harus benar-benar bagus. Di kayu keras ini harus lebih banyak lah ya guys ya dibandingkan dengan kayu lunak. Ya tujuannya apa ya, supaya miseliumnya bisa lebih cepat tumbuh. Kemudian dari penggunaan nutrisi juga kayu keras sedikit lebih banyak. Jadi bang, lebih banyak dan lebih merepotkan sepertinya menggunakan kayu keras ini. Lalu keuntungannya di mana gitu ya guys ya. Keuntungannya yang Insan ketahui sih, yang pertama nih ya guys ya, dia ini lebih tidak mudah terkontaminasi dia guys dari backlognya. Jadi pengalaman Insan mengolah kayu keras dan kayu lunak itu, yang kena butuh hijau di kayu keras ini hanya sedikit guys ya, hanya 1%-an gitulah, 1% pun nggak sampai. Kemudian dari segi kontaminasi hitam, kemudian oncom, nah itu oncom bahkan sama sekali nggak ada ya guys ya kalau di kayu keras, karena penggunaan nutrisi yang banyak pun dia terserap semua.
Jadi kalau menggunakan kayu lunak biasanya teman-teman kalau nutrisinya lebih banyak sedikit aja bisa oncom ya guys ya, bisa memancing serangga. Tapi kalau di kayu keras ini enggak aman guys, jadi itu keuntungannya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah hasil dari jamurnya ya guys ya, teksturnya dia lebih keras, lebih padat, kemudian lebih berat guys. Nah ini yang disukai oleh petani jamur. Beberapa sih petani jamur ada yang suka tekstur yang seperti itu dibandingkan dengan tekstur kepadatan jamur dari kayu karet atau kayu lunak. Jadi beberapa petani bertahan dengan menggunakan kayu keras yang pengolahannya sedikit lebih repot sih menurut Isan, tapi di awal-awal aja. Kalau udah terbiasa itu udah lebih mudah ya guys ya, lebih mudah, lebih ya udah namanya udah terbiasa, semuanya itu udah enak aja gitu ya guys pengolahannya. Sama halnya seperti kita baru belajar buat kayu, buat backlog dari kayu lunak, kayu karet, sama juga kita pasti akan ada kesulitan. Gitu juga dengan penggunaan kayu keras ini guys. Nah kemudian yang selanjutnya keuntungannya apa? Kalau di penggunaan kayu keras ini sendiri, harga bahan bakunya kalau di wilayah Insan ini sedikit lebih murah sih guys ya, sedikit aja. Kemudian ketersediaannya melimpah gitu guys, dibandingkan dengan kayu karet atau kayu keras atau kayu lunak. Kalau kayu lunak harus mengantri ya guys ya. Kemudian harganya juga karena banyak itu yang berminat, harganya juga menurut Isan adalah perbedaan dari sekian goni berapa persen gitulah, harganya lebih mahal gitu guys. Kemudian ada lagi perbedaan keuntungan menggunakan kayu keras, yaitu backlognya bisa lebih tahan lama ya guys ya kalau menurut Insan. Jadi hasil jamurnya kalau di kalkulasikan bisa lebih banyak, tadi lebih berat, ini bisa lebih banyak. Yang kalau misalkan si backlog kayu lunak itu panen kedua atau ketiganya itu sudah mulai berkurang, kalau di backlog kayu keras ini, kayak itu kayu campuran ini, dia bisa panen keduanya itu masih bisa sama dengan panen pertama, mungkin di panen ketiganya nanti yang udah mulai berkurang. Nah jadi disitulah ya guys ya keuntungannya. Walaupun dengan begitu kita menggunakan modal lebih banyak, tapi ya hasilnya sepadan asalkan kalian pengolahannya juga lebih bagus. Nah gitu ya guys ya. Nah itu tadi keuntungannya. Kemudian kelemahannya ya selain dari yang saya sebutkan tadi, juga penggunaan bibit lebih banyak, kemudian miselium di awal-awal itu pasti tipis. Nah kemudian pengaturan airnya ini lebih sulit ya guys ya, karena kita harus menggunakan air lebih sedikit. Jadi teman-teman kalau yang biasa gonta-ganti jenis kayu itu bakalan agak sedikit repot, karena ya pastinya bingung ya guys ya, biasa takaran, kecuali kalau kalian udah menakar ya guys ya, misalkan kayu keras sekian ember, kemudian kayu lunak sekian ember, nah itu mungkin udah nggak masalah. Tapi kalau buat Insan yang pemberian airnya itu langsung dari selang, itu agak sedikit ribet guys. Biasanya agak sedikit kebanyakan, jadi harus ditambah dede, harus ditambah serbuk. Kemudian kalau misalkan masih kurang ya kita tambahi air, jadi lebih baik kurang, jadi saat pengemasan masih bisa kita tambah air. Tapi kalau kita kelebihan repot guys, harus ditambah dede, harus ditambah serbuk lagi, jadi pengaduan ulang ya guys ya. Nah itu dia guys, itu dia beberapa perbedaan keuntungan dan kelemahan penggunaan kayu keras dan kayu lunak. Setiap pemilihan kayu itu pasti ada resikonya, ada keuntungannya, ada kelemahannya. Nah semua itu udah Insan sebutkan, walaupun beseraan ya guys saya nyebutkannya ya, karena Insan teksa saja apa yang terlintas, apa yang Insan tahu, apa yang Insan alami Insan sebutkan ya guys ya. Nggak harus pakai buku catatan tertata dengan rapi gitu kata-katanya, enggak ya guys ya. Jadi buat teman-teman ya, Insan yakin lebih cerdas lah ya guys ya, lebih cerdas, lebih pintar menyaring kata-kata Insan. Ambil baiknya, buang buruknya, disimak, diperhatikan, diingat, kemudian dipraktekkan. Nah itu dia guys. Nah jadi hanya sedikit guys komposannya. Kemudian Insan mau ajak teman-teman jalan ya guys ya, karena Insan buat videonya ini tiap hari. Kemarin Insan udah menunjukkan pinhead yang kecil-kecil, sekarang Insan mau menunjukkan bagaimana perkembangan pinhead dalam satu malam ya guys ya, terutama si backlog jumbo. Nah jadi ini guys, kalau teman-teman semalam nonton videonya yang terakhir, nah ini masih seberapa nanti gambarnya akan Insan tampilkan di samping ya guys ya. Nah ini guys semalam masih kecil, nah ini udah segini ya guys ya. Nah ini satu backlog, nah ini kemudian nih backlog,
lagi guys. Lihat guys, ini kalau ditimbang ini mungkin hampir setengah kilo ini ya guys ya. Ini belum mekar sempurna, dia masih mau mekar lagi, bisa hampir setengah kilo nih guys satu kali panen. Dan ini adalah panen kedua ya guys. Panen keduanya setengah kilo dan rata-rata mungkin hampir setengah kilo. Kalau pinhead satu dia bisa lebih super seperti ini. Nah, bagong ya guys ya. Nah, itu dia guys. Kemudian kita lihat backlog yang pinheadnya rame sekali ya guys ya. Nah, ini semalam masih sangat kecil-kecil pinheadnya, sekarang udah segini ya guys ya. Nah, ini mungkin bisa sampai 7 on atau 8 on nanti guys kalau panen sore. Kalau nggak bisa sore mungkin malam ya guys ya. Dan yang ini masih dalam proses pengembangan batang dan tudung ya guys. Jadi kalau punya banyak seperti ini kan menyenangkan ya guys ya. Lihat ini guys. Nah, kita lihat dari batangnya aja udah sebesar itu ya guys ya. Bahkan dia nanti bisa mekar lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi mungkin itu aja lah video kali ini ya guys. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Ini calon-calon pinhead baru guys, dari backlog jumbo. Nah, ini juga ada. Jadi kalau misalkan udah di atas 300 mungkin tiap harinya bisa 5-10 backlog panen ya guys ya. Nah, dan hasilnya kalau kita kalikan aja per backlognya itu udah 4-5 ons, dan kalau ada 10 berarti udah 4-5 kilo dalam 300 backlog. Nah, seperti itulah ya guys ya, kalkulasinya seperti itu. Makanya insan nggak berhenti buat backlog jumbo, terus saja minimal selalu ada lah panen backlog jumbo setiap hari ya guys ya. Nah, kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.